Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan materi matematika pertama di semester 1, yaitu mengenai notasi sigma dan induksi matematika. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai notasi sigma. Jadi notasi itu merupakan simbol atau lambang, sedangkan sigma itu merupakan penjumlahan. Di notasi sigma ialah simbol untuk menjumlahkan bilangan terurut dalam pola tertentu. Nah, bentuk umum dari notasi sigma itu seperti ini. Jadi simbol yang seperti huruf E ini merupakan simbol sigma. Sigma K sama dengan 1 sampai batas N dari suku UN. Nah, di mana keterangannya itu K di sini merupakan indeks atau variabel untuk menyatakan urutan. Nah, di sini K sama dengan 1. Berarti urutannya dimulai dari angka 1. Nah, kemudian yang di atas sigma ini merupakan N. N itu batas atasnya. Jadi kalau misalkan di atas itu 50, berarti nanti batasnya itu dimulai dari angka 1 sampai 50. Nah, kemudian UN di sini merupakan suku umumnya. Nah, di sini ada beberapa sifat dari notasi sigma. Sifat yang pertama ialah sigma UI, di mana I-nya dimulai dari 1 sampai N, itu senilai dengan sigma UJ, di mana J-nya dimulai dari 1 sampai N. Kemudian sifat yang kedua, sigma K I sama dengan 1 sampai N, itu sama aja dengan N dikali K, di mana K-nya itu merupakan konstanta ya, sebuah angka. Kemudian sifat yang ketiga, sigma dari K dikali UI, di mana I-nya dimulai dari 1 sampai N, itu sama aja nanti sigma UI dikali dengan K. Kemudian sifat yang keempat, sigma dari penjumlahan atau pengurangan antara UI dengan VI. Jadi di sini ada dua suku umum ya. I-nya dimulai dari 1 sampai N, itu sama aja nanti pengerjaannya sigma dari suku umum UI kalian sigmakan dulu, kemudian nanti sigma V-nya hasilnya berapa baru nanti dijumlah atau dikurang. Kemudian sifat yang kelima, sigma UI, dimana I sama dengan 1 sampai N, itu ditambah sigma UI, dimana I-nya sama dengan N tambah 1 sampai M, itu sama aja dengan sigma UI, I sama dengan 1 sampai M. Kemudian sifat yang keenam, sigma UI, dimana I sama dengan 1 sampai N, itu sama dengan sigma dari UI ditambah P. Nah, I-nya sama dengan 1 dikurang P sampai N dikurang P. Jadi kalau misalkan batas bawah sama batas atasnya sama-sama dikurang P, misalkan P itu sebuah angka sama-sama dikurang 1, nah nanti suku umumnya jadinya ditambah 1, kebalikannya. Nah, begitupun kalau misalkan suku batas bawah atau batas atasnya itu ditambah P atau ditambah sebuah angka, berarti nanti suku umumnya jadinya dikurang, kebalikannya, dikurang P atau dikurang angka tersebut. Nah, sifat yang ketujuh ialah sigma dari UI, di mana I-nya sama dengan M sampai dengan N, itu setara dengan suku UN. Dan di sini ada contoh soal dari notasi sigma. Contoh soal yang pertama ialah sigma K, di mana K-nya dimulai dari 1 sampai dengan 10. Nah, jadi langsung aja nih, batas bawahnya itu kan 1 sampai dengan batas 10. Nah, di sini suku umumnya K, berarti K-nya tinggal kalian substitusikan atau ganti dengan angka. Nah, batas bawahnya dimulai dari 1, berarti dimulai dari 1 sampai dengan 10. Berarti penjumlahan 1 tambah 2 ditambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 ditambah 10. Nah, kemudian baru kalian jumlahkan keseluruhannya.
Nah, sehingga hasilnya ialah 55. Nah, ini jawaban dari contoh soal yang pertama. Nah, soal yang kedua ialah sigma 2K di mana K-nya dimulai dari 1 sampai dengan 10. Nah, di sini ada sebuah konstanta yaitu angka 2. Nah, berarti itu sama aja pengerjaannya seperti ini. 2 dikali sigma dari K ini. 2-nya tinggal kalian kedepankan. Nah, sama aja seperti ini. Nah, berarti sama aja 2 dikali sigma K dimana K-nya dimulai dari 1 sampai dengan 10. Berarti sama aja kayak tadi di atas, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 tambah 8 tambah 9 dan ditambah 10. Nanti sama aja 2 dikali 55. Hasilnya ialah 110. Kemudian soal yang ketiga ialah sigma 4 dimana K-nya dimulai dari 1 sampai dengan 50. Nah, di sini kan suku umumnya itu cuman sebuah angka 4 aja, nggak ada variabel K-nya. Sedangkan di sini batas bawahnya itu menunjukkan K dimulai dari 1. Nah, berarti ini pengerjaannya sama aja 4 dikali 50 karena batas atasnya itu sampai 50. Kalau misalkan batas atasnya 10 berarti sama aja 4 dikali 10. Atau kalau misalkan kalian mau uraikan keseluruhan itu sama aja 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 dan seterusnya sampai 4-nya itu ditambah sampai 50 kali ke 50. Nah, cara cepatnya tinggal 4 dikali batas atasnya 50. Nah, berarti hasilnya ialah 200. Nah, ini contoh soal dari notasi sigma. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya mengenai induksi matematika. Jadi induksi matematika itu merupakan pembuktian terhadap suatu pernyataan berlaku untuk setiap bilangan asli. Nah, dalam pengerjaannya ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, di sini ada 3 langkah dalam mengerjakan induksi matematika. Nah, langkah yang pertama ialah buktikan benar untuk n sama dengan 1. Kemudian langkah yang kedua asumsikan benar untuk n sama dengan k. Langkah yang ketiga buktikan benar untuk n sama dengan k ditambah 1. Langsung aja kita ke contoh soalnya. Sini ada contoh soal, buktikan dengan induksi matematika bahwa untuk setiap bilangan n positif 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah titik-titik ditambah 2n sama dengan n dikali n tambah 1. Nah, oke, dalam pengerjaannya tadi ada 3 langkah. Nah, langkah pertama ialah buktikan benar untuk n sama dengan 1. Nih ya. Berarti tinggal kita copy aja sini. Langkah pertamanya ialah n-nya itu sama dengan 1. Buktikan benar bahwa n-nya sama dengan 1. Nah, karena yang kita buktikan itu cuma n sama dengan 1, berarti dari pola bilangan ini kita cukup ambil deretan yang ada variabel n-nya. Berarti cukup dari 2n sampai dengan yang akhir. Yang depannya nggak usah karena tidak ada variabel n-nya. Nah, kemudian tinggal kalian substitusikan variabel n-nya dengan angka 1 nih. Karena kan di sini buktikan benar n-nya itu sama dengan 1. Berarti 2
dikali 1 sama dengan N nya ganti 1 buka kurung, N nya ganti 1 ditambah 1. Nah, kemudian yang ruas kirinya 2 kali 1 berarti 2 sama dengan 1 ditambah 1 yang dalam kurung hasilnya 2, itu sama aja 2 sama dengan 1 kali 2, 2. Nah, karena ruas kiri dan ruas kanan hasilnya sama, 2 sama dengan 2, sama-sama angka 2, berarti ini terbukti benar. Berarti langkah 1 sudah benar ya, karena di sini ruas kiri dan ruas kanannya sudah benar. Nah, kemudian sekarang yang langkah 2. Langkah 2 tadi di sini asumsikan benar untuk N sama dengan K. Nah, ini kita ke langkah 2. Langkah 2-nya ialah asumsikan benar bahwa N-nya sama dengan K. Untuk langkah 2 itu simple banget. Kalian tinggal salin soal yang di sini deretannya. Kemudian nanti N-nya tinggal kalian ganti dengan variabel K. Setiap ada variabel N tinggal kalian ganti dengan angka K. Ini juga ganti K dan di sini juga ganti dengan K. Oke, ini langkah 2. Angka 2 udah selesai. Berarti ini kita asumsikan benar ya. Benar. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke langkah yang ketiga. Oke, langkah ketiga, buktikan benar untuk N sama dengan K ditambah 1. Nah, pengajiannya kalian salin soalnya, deretan soalnya. Nah, kemudian kan di sini perintahnya itu N sama dengan K tambah 1, berarti yang ada variabel N nya kalian ganti dengan K ditambah 1. Berarti kita copy lagi di bawahnya. Nah, di sini ada 2N, berarti kita ulangin dulu sekali 2N ditambah 2N, tapi N nya langsung diganti dengan K ditambah 1. Ini pakai kurung ya, karena nanti kan 2N itu sama aja 2 dikali N. Nah, terus N nya juga kalian ganti nih dengan K ditambah 1 ya perintahnya. Berarti di sini K ditambah 1. Nah, kemudian di sini ada variabel N lagi, berarti kalian ganti lagi dengan K ditambah 1. Nah, kemudian karena di sini terlalu panjang, kalian sederhanakan. Nah, ingat soalnya ini ganti dulu ya, N nya ganti dengan K. Yang langkah kedua, deretan 2, 4, 6 tambah 8 tambah 2K itu senilai dengan K dikali K plus 1. Nah, berarti kita sederhanakan nih, 2 sampai 2K itu kan sama aja dengan yang ini kan, ini sampai ini kita sederhanakan dengan yang ini ya, sama. Ini saya tandain. Ini yang garis merah yang udah saya tandain garis, kalian ganti dengan K buka kurung K plus 1, karena kan di sini sama aja kan nih, nilai 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 2K setara dengan K dikali K plus 1. Nah, terus tinggal lanjutin di sampingnya, berarti ditambah 2K plus 1 dan seterusnya. Tinggal kalian salin aja. Nah, kemudian lanjut di bawahnya.
Nah, kemudian kalian kalikan pelangi nih, K dikali K itu sama aja K kuadrat. K kuadrat, kemudian K dikali 1 sama aja 1K atau K aja. Kemudian di sampingnya kalikan pelangi lagi, 2 dikali K berarti 2K, kemudian 2 dikali 1 berarti hasilnya 2, sama dengan sekarang yang ruas kanan, K ditambah 1 tetap tambah 1, kemudian yang buka kurung 1 ditambah 1 bisa dijumlahkan ya, jadinya 2, jadi sama aja K ditambah 2. Nah, kemudian yang ruas kirinya yang bisa dijumlahkan kalian jumlahkan. Di sini kan K kuadrat nggak ada lagi yang pangkat 2, berarti tetap K kuadrat. Kemudian di sini variabelnya ada sama-sama K nih, K ditambah 2K sama aja 1K ditambah 2K berarti hasilnya 3K ditambah 2. Nah, sampingnya kalikan pelangi yang ruas kanan, K dikali K sama aja K kuadrat, kemudian K dikali 2 hasilnya jadinya 2K, kemudian 1 dikali K hasilnya K, dan 1 kali 2 hasilnya 2. Nah, kemudian tinggal jumlahkan lagi, berarti ruas kirinya tetap ya, karena udah nggak ada yang bisa dijumlahkan. Kita salin yang ruas kiri, kemudian sama dengan yang ruas kanan jumlahkan yang bisa dijumlahkan, berarti K kuadrat ditambah 2K ditambah 1K berarti sama aja 3K ditambah 2. Nah, hasil akhirnya ternyata sama nih, ruas kiri dan ruas kanan nilainya sama-sama 3K kuadrat ditambah 3K ditambah 2. Nah, berarti kalau misalkan dia sama antara ruas kiri dan ruas kanan berarti terbukti benar. Nah, itu pengerjaan dari induksi matematika ya. Jadi kalau misalkan ruas kiri sama ruas kanannya sudah sama berarti terbukti benar. Sekian pembahasan atau penjelasan mengenai materi induksi matematika dan notasi sigma. Semoga kalian dapat memahami materi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.